Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya, dan juga tolong share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, keluarga, dan juga platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan juga grup-grup WhatsApp yang Anda miliki supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, dan edukasi di bidang investasi, finansial, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe dan share, kami ucapkan ribuan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Kita mulai yuk insight-nya. Kita akan berbicara kali ini tentang living for trading. Bukan trading for living ya. Padahal biasanya kan trading for living. Ya, memang sebagian orang bukannya trading for living, malah living for trading atau kecanduan trading. Jadi ini bisa dilihat dengan banyaknya pelaku pasar modal yang ketika hari Sabtu dan Minggu gelisah, kebingungan, nggak ada pasar modal. Jadi sering bete, sering ya kesel-kesel nggak jelas gitu ya. Di pasar modal kita kenal ada dua tipe pelaku pasar. Yang pertama investor, yang kedua adalah trader. Investor ini katanya biasanya punya time frame atau rentang waktu investasi yang panjang, sedangkan trader adalah seseorang yang punya horizon waktu yang jauh lebih pendek. Nah, dari kedua jenis ini yang paling banyak Anda temukan di grup-grup saham atau pelaku pasar modal atau di Telegram atau di mana adalah yang mengatakan dirinya sebagai trader. Dalam trader, Anda akan selalu didorong untuk belajar sebuah metode, sebuah analisa yang sangat populer yang dikenal dengan analisa teknikal. Analisa yang luar biasa katanya, sangat keren. Kalau ada orang yang membuat analisa teknikal dengan garis-garis, dengan grafik, sepertinya orang itu pintar sekali ya, luar biasa. Gimana enggak gitu ya. Nggak sampai 5 menit dia tarik-tarik garis, pakai indikator, dia akan memprediksi, besok harga ini akan naik, besok harga ini akan turun. Dan ini dipakai untuk pertimbangan dalam membeli atau menjual saham. Nggak ada yang salah sih sebenarnya dengan analisa apapun, tapi ada yang luput dari banyak pikiran orang, yaitu bahwa sebagai seorang trader ada satu hal yang penting dalam kesuksesan, yaitu adalah waktu. Waktu merupakan sesuatu yang harus kita atur dalam kegiatan trading. Kita perlu mengatur seberapa lama kita trading dalam satu hari dengan time management atau manajemen waktu. Manajemen waktu sangat penting dalam kegiatan trading. Jika tidak ada manajemen waktu, hal yang mungkin terjadi adalah trading addict atau kecanduan trading. Jadi banyak orang yang setiap ada waktu kosong, setiap jeda pekerjaan, menyelinap untuk duduk depan komputer atau di depan HP-nya untuk trading. Jadi mirip kayak perokok ya, yang kalau ditanya kenapa kamu habis ngerokok, apa yang kamu rasain, kenapa kamu harus ngerokok habis selesai makan misalnya.
Dan sang perokok akan jawab, nggak tahu, sepertinya ada yang kurang. Kecanduan trading sama halnya dengan kecanduan rokok. Itu adalah suatu kondisi di mana sang trader fokusnya bukan lagi pada profit atau keuntungan, tapi pada frekuensi trading. Bisa aja seorang trader melakukan berkali-kali transaksi harian dalam satu akun yang sama seharinya. Dan bisa saja trader yang kecanduan tersebut merasa seperti ada yang kurang bila tidak menekan tombol buy atau sell. Dan kecanduan trading ini dapat mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama jelas, modal tergerus atau habis. Ketika seorang trader dalam kondisi trading addict atau kecanduan trading, yang dipikirkan adalah harus tekan tombol buy. Kenapa harus tekan tombol buy? Di dalam kepalanya pokoknya harus trading. Kalau nggak trading nggak bisa dapat profit, nggak dapat cuan. Pokoknya harus buy. Kalau buy itu untung, kalau buy itu untung. Dan trader tersebut akan selalu melakukan top up. Dan uang di portofolionya itu bisa jadi semakin banyak bukan karena keuntungan, tapi karena rajin top up. Trader tersebut tidak sadar bahwa modalnya telah tergerus akibat trading addict. Lah, kenapa modalnya tergerus? Karena dalam perdagangan saham, tiap transaksi yang Anda lakukan selalu dikenakan yang namanya fee transaksi. Dan bagi trader yang kecanduan trading, tentunya nggak akan sempat memikirkan ada fee transaksi. Karena yang ada di pikirannya hanya trading. Trading untuk kepuasan, bukan untuk untung. Walau dia sudah mengetahui, katakanlah sekarang dia rugi, dia akan terobsesi untuk meraih keuntungan lebih besar lagi. Dan ujungnya trading terus-menerus, kecanduan trading lagi. Hal ini tentu dapat mengganggu psikologisnya di pasar. Banyak orang kecanduan trading seperti kecanduan judi ya. Jadi kalau sudah kalah, merasa harus jual mobil, jual rumah, atau jual apa untuk mengembalikan kekalahannya. Yang kedua, merasa rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah sendiri. Ketika kecanduan trading, emosi akan bermain. Baik itu fear maupun greed. Bagi seorang newbie atau trader pemula, mungkin running trade akan menjadi screener bagi mereka membeli suatu saham. Bahkan sebagian besar trader melihat running trade adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, ketika kita kecanduan trading, kita pasti akan selalu melihat monitor. Dan hampir dipastikan yang kita lihat itu ya running trade itu. Nah, ketika seorang dalam keadaan trading addict, bisa aja orang tersebut membeli dan menjual saham yang sama hanya dalam mungkin beberapa menit, karena alasan dia lihat, wih ada saham lain yang lagi hijau di running trade, ada saham yang lagi enak larinya. Jadi sebagai ilustrasi, katakanlah ada seorang newbie yang belum lama terjun ke pasar modal. Dia waktu itu membeli katakanlah sebuah saham dengan menganalisisnya secara teknikal misalnya.
Namun karena sang newbie ini atau trader pemula ini tidak mengatur tradingnya dengan time management dan selalu melihat running trade, muncullah sebuah saham lain di running trade yang sudah naik mungkin 1-2% dan terlihat ramai sekali transaksinya. Lalu muncullah pikiran di sang trader newbie tadi, yang tadi nggak naik, udah saya tungguin dari tadi nggak naik-naik, jual dulu beli aja saham ini dulu nih yang lagi naik nih, yang lagi rame nih di running trade. Nanti kalau udah profit, udah cuan, baru balik lagi beli saham tadi yang udah dianalisa. Pemikiran ini selalu muncul ketika orang dalam kondisi trading headache, merasa takut kehilangan kesempatan untung di saham yang lagi rame di running trade dan menjadi greedy. Bukan mustahil dari cerita yang tadi saya paparkan, menjual saham yang pertama demi membeli saham yang sedang rame di running trade, malah saham yang dia beli yang rame di running trade itu akhirnya turun dan melakukan cut loss, malah saham yang pertama akhirnya naik. Yang ketiga, seluruh analisa akan gagal. Waktu adalah kunci penting dalam semua analisa. Katakanlah sebuah analisa teknikal yang katanya digunakan untuk menentukan waktu jual beli saham, yang bahasa kerennya trading plan. Trading plan katanya dibagi 3, entry, target, dan stop loss. Seberapa ampuh metode analisa kita tentu akan ditentukan dengan seberapa banyak target kita tersentuh dibandingkan stop loss. Dalam menguji suatu metode analisis, misalnya analisis teknikal, butuh waktu. Sangat jarang dan hampir nggak mungkin ketika kita beli satu saham, harga akan langsung bereaksi dan bergerak. Kadang kita harus menunggu dengan sabar. Nah, ketika kita kecanduan trading, maka kita pasti tidak akan disiplin. Dan semua analisa teknikal yang kita buat tadi akan gagal. Karena kita ingin cepat-cepat, kita nggak lagi melihat waktu. Kita tidak mau menunggu. Jadi pasti analisa yang kita buat adalah gagal. Nah, kalau kita lihat beberapa dari efek kecanduan trading itu, kita dapat melihat bahwa time management berperan penting dan dapat membuat apapun analisa yang Anda bikin akan menjadi kacau atau gagal. Manajemen waktu dapat mempengaruhi analisa kita karena kita akan menjadi ragu. Ragu akan training plan kita sendiri karena emosi kita, psikologi kita terganggu. Akhirnya kita tidak disiplin. Kita melanggar aturan atau trading plan yang kita buat sendiri. Itulah mengapa manajemen waktu
di dalam trading sangat penting dalam menentukan untung atau tidaknya seseorang di pasar modal. Karena itu punyalah manajemen waktu yang baik dan jauhkan diri Anda dari kecanduan trading. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam dunia investasi, khususnya di pasar modal. Dan jangan lupa untuk tetap bergaya hidup seperti orang miskin, tapi bersedekahlah seperti orang kaya. Maju terus di dunia pasar modal Indonesia.